Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau kita kupas website yang sering kita buka, isinya tuh sebenarnya apa ya? Nah, hari ini kita bakal intip cetak biru rahasia di balik internet. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, dari situs berita yang super gede sampai blog pribadi favorit kita, semuanya itu dibangun di atas kerangka yang sama. Dan jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan elegan dari yang mungkin kita duga. Oke, cara paling gampang buat ngebayangin ya tuh gini. Anggap aja website itu sebuah rumah. Nah, HTML ini cetak birunya. Dialah yang nentuin, oke, dindingnya di sini, pintunya di sana, jendelanya di sebelah situ, bener-bener fondasi dari segalanya. Oke, jadi yuk kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya HTML itu apa sih? Dan apa perannya di dunia web yang super luas ini? Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Kita pecah satu-satu ya. Hypertext itu ya istilah keren aja buat link-link yang nyambungin satu halaman ke halaman lain. Terus bagian markup language-nya, ini artinya HTML pakai yang namanya tag buat ngasih tahu browser, ini judul loh, atau ini paragraf loh, atau tampilin gambar di sini. Jadi dia cuma nandain konten. Dan jangan salah, HTML ini udah tua banget loh. Sejarahnya dimulai jauh di tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee. Sejak itu, dia terus berevolusi, sampai akhirnya muncul HTML5 di tahun 2014 yang jadi standar super canggih yang kita pakai di web modern sekarang ini. Nah, ini nih, ini poin yang penting banget dan sering banget bikin orang salah kaprah. Jadi, dengerin baik-baik ya, kita luruskan sekali untuk selamanya. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Terus bedanya apa dong? Gini deh, bahasa markup kayak HTML itu tugasnya cuma ngasih struktur, ngasih kerangka. Dia bilang ke browser, ini judul, itu paragraf. Titik. Nah, kalau bahasa pemrograman, kayak JavaScript misalnya, dia itu bikin logika. Kalau HTML itu soal kata benda, pemrograman itu soal kata kerja. Dia yang nyuruh komputer buat mikir, bereaksi, dan ngelakuin sesuatu. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu HTML. Saatnya kita lihat gimana cara kerjanya. Yuk, kita kenalan sama balok-balok penyusun dasar yang ada di setiap dokumen HTML. Setiap halaman HTML, tanpa terkecuali, pasti punya struktur inti kayak gini. Paling atas ada doctype HTML, ini semacam surat izin buat browser biar nampilin halamannya dengan benar. Terus semua dibungkus sama tag HTML. Di dalamnya ada dua bagian utama. Head, ini isinya info-info yang nggak kelihatan di halaman, kayak judul di tab browser gitu. Nah, baru deh ada body, disinilah semua konten yang bisa kita lihat ditaruh. Nah, di dalam body, inilah kita mulai membangun pakai tag. Anggap aja tag ini material bangunan kita. Mau bikin judul utama, pakai H1, ibarat pintu depan rumahnya. Butuh paragraf, pakai P, itu dinding-dindingnya. Link buat pindah halaman, itu tag A, lorong yang nyambungin antar ruangan. Kalau gambar, IMG, yaitu jendelanya. Kelihatan kan? Setiap tag punya fungsi strukturnya masing-masing. Dan disinilah semuanya jadi satu. Browser bakal baca tag body itu, terus dia lihat, oh ada H1 dan ada P. Saat itu juga browser langsung ngerti gimana cara nampilinnya. Yang satu jadi judul gede dan tebal, yang satunya lagi jadi blok teks biasa. Simple, logis, dan kuat banget kan? Tapi tentunya cetak biru sama kerangka doang kan nggak cukup buat bikin rumah jadi nyaman ditinggalin. Kita butuh cat, butuh listrik, butuh perabotan kan? Nah, di dunia web juga sama persis. Soalnya, HTML itu nggak kerja sendirian. Dia itu bagian dari trio maut di dunia web. HTML ngasih struktur dasarnya, fondasinya. Terus, datanglah CSS atau Cascading Style Sheets yang tugasnya ngasih gaya. Dan yang terakhir, ada JavaScript yang ngasih fungsionalitas dan bikin semuanya jadi interaktif. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah tadi, gini nih cara mereka kerja bareng. HTML itu cetak biru dan kerangkanya. CSS itu desainer interiornya. Dia yang milih warna cat, jenis font, sama tata letak furniture. Nah, JavaScript itu listrik sama pipa airnya. Dia yang bikin kita bisa nyalain lampu atau buka keran. Ketiganya ini kalau digabungin, baru deh jadi pengalaman web yang utuh dan keren. Terus mungkin ada yang nanya, kalau ada CSS dan JavaScript, kenapa kita harus jago HTML? Jawabannya simple. Ini soal profesionalisme dan membangun fondasi yang benar-benar kokoh. Coba deh lihat kode yang ini. Ya, mungkin browser zaman sekarang pinter, jadi bisa nebak-nebak maksudnya apa. Tapi, jujur aja, ini berantakan banget kan? Susah dibaca dan kelihatan nggak profesional.
Ini mimpi buruk banget kalau mau di-maintain atau kalau mau kerja bareng developer lain. Pusing. Sekarang, bandingin sama yang ini. Kodenya sama persis, tapi ditulis dengan rapi dan profesional. Tag-nya huruf kecil semua, indentasinya pas, atributnya pakai tanda kutip. Ini bukan cuma enak dibaca sama kita sebagai manusia, tapi juga ngejamin setiap browser bakal ngampilin hasilnya persis seperti yang kita mau. Nggak ada tebak-tebakan lagi. Jadi, takeaway-nya apa? Ikutin aja aturan-aturan simple ini. Selalu mulai dengan doc type, pakai huruf kecil buat semua tag biar konsisten, kasih indentasi biar rapi dan gampang dibaca, selalu tutup tagnya dengan benar, dan yang penting juga, pakai atribut alt di gambar buat aksesibilitas. Ini bukan cuma soal kerapian ya, tapi soal membangun website yang kokoh, bisa diandalkan, dan bisa diakses sama semua orang. Pada akhirnya intinya cuma satu. HTML itu bahasa universalnya web. Kalau kita bisa nulis HTML yang bersih dan benar, itu nunjukin kalau kita profesional. Hasilnya, pengalaman yang lebih baik buat pengguna, dan tentunya web yang lebih baik buat kita semua. Jadi gitu, dengan bekal pemahaman soal balok-balok penyusun yang kelihatannya simple, tapi kuat banget ini, pintunya jadi terbuka lebar. Seluruh dunia digital, dari aplikasi paling rumit sampai halaman web paling sederhana, semuanya berawal dari sini. Nah pertanyaannya sekarang, kamu mau bangun apa?